Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rahma Juliana Sinaga dan saya perwakilan dari kelas 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah dan latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober setiap tahunnya selalu kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan menjadi momen yang sangat penting untuk mengingat perjuangan dan semangat para pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda kedua, namun 2 tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda pertama, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Tujuan Kongres Pemuda pertama ini antara lain untuk mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud pertama, untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun sayangnya Kongres Pemuda pertama ini diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Lalu dilakukanlah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau di Jakarta. Hari pertama, Kongres menempati Gedung Katholieke Jongelingenbond atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres dari kedua diadakan di Gedung Oost Java yang sekarang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Nah, Kongres Pemuda II ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya antara lain 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa yang bernama Xie Ko-leong. Gedung ini terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat, dan sekarang kita abadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua ini diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito dan wakilnya adalah RM Djoko Marsaid. Nah, setelah melalui prosesi panjang selama 2 hari, akhirnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para peserta Kongres Pemuda kedua bersepakat untuk merumuskan 3 janji yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Dan makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda juga membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat dipersatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda ini juga memuat banyak sekali hal positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu antara lain patriotisme, cinta tanah air, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia seperti kita untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi sejarah dan juga latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, Ade Rahma Juliana Sinaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.